Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada tawbata wa harrama al-qasar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul adhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil akhyar, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Imam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, para tuan guru, guru gadai yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati dan yang kami muliakan, serta yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan para hadirin, para jamaah Masjid Al-Hidayah, insyaallah yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang habib pernah berkata, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, beliau mengatakan seperti ini: barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, tak lain dan tak bukan seperti yang kita hadiri pada pagi hari ini. Ini ada ta'limnya. Walaupun yang datang bukanlah orang baik, walaupun yang hadir pada pagi hari ini bukanlah orang yang alim, walaupun kita yang hadir pada pagi hari ini masih suka berbuat dosa, berbuat maksiat, namun insyaallah karena kehadiran kita dalam majlis ini akan menjadi asbab, akan menjadi penyebab Allah berikan keturunan kita, anak cucu kita ada yang menjadi alim ulama. Amin. Semoga yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan keturunannya, anak cucunya ada yang menjadi ustaz-ustazah. Amin. Ada yang menjadi kiai. Amin. Ada yang menjadi buya. Amin. Ada yang menjadi hantu. Amin. Amin juga menjadi hantu. Amin. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasa majelis ini. Bahkan kata Rasulullah, ala ukhbirukum anil thalathil majalis, ada 3 macam orang dalam majelis ini. Ada 3 macam orang yang datang yang pertama ia datang niatnya karena Allah, maka Allah pun akan memuliakan orang ini. Berarti apa? Yang hadir ke sini murni niatnya karena Allah. Yang tahu tadi, begitu tahu misal, wah kaget sudah subuh, ada kajian, ada ta'lim, maka betapa niatnya untuk hadir ke sini, betapa niatnya nawaitu ta'alluma li ihya'is syari'ati wa izalatil juhala. Maka setiap langkah kakinya dari rumah tadi dinilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memuliakan orang-orang yang seperti ini, yang memang niatnya hadir di majlis ini murni lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua, yang niatnya di dalam ini karena malu, dan Allah pun akan malu kepada mereka kalau tidak memuliakan mereka. Maksudnya apa? Kita yang hadir ini nanti pertengahan kajian sudah muak dengan ustaznya tausiah, sudah muak dengan kajian ustaznya, akhirnya hilang niatnya lah hilang, dia nak keluar, nak balik dari sini, malu karena nak berkawan balik duluan. Akhirnya apa? Bertahan di dalam majlis ini karena malu. Tetap Allah akan muliakan orang-orang seperti ini walaupun niatnya di pertengahan sudah hilang. Tetap Allah muliakan, dan bahkan ribuan malaikat sedang memohonkan ampunan untuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang ketiga, yang ia datang tak niat sama sekali. Yang datang mungkin mikir, lagi ada lontongnya pisang, ya, lagi ada nasi gemuknya, lagi ada makannya segala macam. Niatnya tak pengen dengar kajian ini, tak pengen ta'lim ini, tapi dia hadir dalam majlis ini. Tetap Allah akan muliakan orang-orang seperti ini, dan ribuan malaikat sedang memohonkan ampunan untuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Itu mulianya majlis ini, Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita sesekali untuk tidak hadir apapun itu majlisnya di Masjid Al-Hidayah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur
yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallaha biqalbis salim. Ketika itu suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak-anak lari dari orang tuanya, orang tua lari daripada anak-anaknya. Waktu itu kita fokus dengan diri sendiri, sibuk dengan diri kita sendiri. Siapakah yang paling sibuk selain kita waktu itu? Beliaulah baginda Rasulullah. Dicari kita, dikumpulkannya kita, dibawakan kita ke hadapan Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan bagi umatku ya Allah, masukkan ke surga bagi umatku ya Allah, yang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seluruh umat baginda Rasulullah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu harus berbanyak sholawat Bapak Ibu. Sholawat ini sangat luar biasa istimewaannya, ya. Ibu-ibu ada ibu-ibu ada ya. Dan lagi sibuk dengan lontong dari nanti bocet telur rasanya, ya. Nah ini sholawat ini luar biasa. 2 menit saya jelaskan saja masalah sholawat ini. Dalam kisah Ibadatul Aqdiyah, ya, di situ dijelaskan semua amal ibadah itu ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Allah. Dalam kitab ini dijelaskan semua amal ibadah ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sholat itu misalnya, mungkin ada yang diterima, ada juga yang ditolak oleh Allah. Puasa itu, zakat itu, haji itu, mungkin ada yang mabrur, ada yang tidak mabrur atau tidak diterima oleh Allah. Semua amal ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi ada satu-satunya amalan yang tidak akan tertolak. Semua ibadah tadi ada yang tertolak, ada yang diterima. Dan satu-satunya amalan yang tidak tertolak ialah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kan Bapak Ibu, Allah suruh kita sholat, Allah dah ikut sholat. Allah suruh kita puasa, Allah dah ikut puasa. Allah suruh kita pergi haji umrah, Allah dah pergi haji umrah. Tapi Allah suruh kita sholawat dan Allah pun ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ini keistimewaan solawat. Maka dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala kenikmatannya, surga dan segala kenikmatan di dalamnya diberikan kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak. Bahkan Syekh Ali bin Muhammad mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam satu hari 1000 kali, maka sebelum ia meninggal, ia sudah melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan remehkan sholawat, apalagi ada yang menyebutkan nama Muhammad, maka sudah sebatasnya kita ucapkan dengan sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, sesuai tema kita, ada beberapa perkara yang kalau semakin kita kejar, semakin kita cintai, akan membuat kita lalai bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, sayati 'ala ummati zaman, akan datang kepada umatku suatu zaman, kata baginda Rasulullah, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kayak mana orang yang cinta dunia lupa akhirat ini? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk main HP, kita masih sibuk nonton TV, kita masih sibuk ngobrol semua urusan dunia yang kita kerjakan. Maka inilah orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Maka kata Allah dalam firman-Nya, "Fa'amma man khaba." Dan ada pun orang yang melampaui
meninggalnya. Ini Pak, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita ini sudah termasuk sebenarnya orang-orang yang cinta dunia dan lupa akan akhirat. Buktinya apa? Ketika azan berkumandang, mohon maaf, zuhur, asyar, ya berkumandang azan, itu masih sibuk dengan urusan dunia kita. Padahal sebentar itu waktu sholat. Zuhur itu sangat-sangat sebentar. Paling-paling rambunya kalau nak khusyuk dan sama-sama doa, itu paling lama paling 15 menit. Dia dah lewat. Tak lama, sebentar. Tapi kebanyakan dari kita melalaikan itu. Karena apa? Sudah disibukkan oleh urusan dunia tadi. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Orang kalau sudah cinta kehidupan Bapak Ibu, mereka pasti lupa dengan yang namanya mati. Mereka beranggapan hidup ini lama dia, sehingga mereka lupa bahwa kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Besok kita balik dari Masjid Al-Hidayah, kita belum sampai rumah kita meninggal di jalan. Besok kita lagi duduk kayak gini, nunduk, tiba-tiba tidak sadar, tahu-tahu sudah meninggalkan dunia ini. Maka jangan remehkan, jangan merasa kita yang masih muda ini umurnya masih panjang. Jangan juga yang merasa kita yang sehat ini kita akan mati dalam keadaan sakit dan berjaminan. Yang namanya kita sehat, yang namanya kita muda, tetap kematian itu paling dekat dengan kita. Karena banyak kita lihat yang muda meninggal, yang kaya, yang sehat semuanya tetap meninggal. Maka jangan remehkan kematian ini. Yang ketiga, wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Mereka mencintai bangunan-bangunan indah dan mereka melupakan bahwa mereka akan kembali kepada kuburan. Maksudnya apa? Kita tengok orang sekarang bikin rumah, Masya Allah, mewah minta ampun, ya. Ada yang sampai 3 tingkat, 4 tingkat. Dalam rumahnya ada sungai, segala macam apa? Kolam renang, ada sungai di rumah, ya. Ya, ada kolam renang, rumah segala macam, semua keindahan dunia ada dalam rumahnya. Akhirnya apa? Yang indah-indah, bermegah-megahan tadi membuat dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebanyak apapun harta kita di dunia ini Bapak Ibu, tetap kita akan masuk yang namanya kubur. Dan ada orang kaya mati masuknya apa? Masuk tempat yang mewah, indah, segala macam. Tak ada, tetap masuk dalam kubur. Kemudian yang keempat, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Hisab ini perhitungan amal ibadah kelak di yaumil mahsyar nanti. Maksudnya apa? Orang kalau lagi cinta harta, Pak, cinta duit, cinta uang, mereka pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, sampai mereka lupa ada yang namanya yaumil hisab, hari perhitungan amal ibadah. Maka Bapak Ibu, kalau kita pernah makan hak orang, entah itu 1.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya, tanpa sepengetahuan orang itu, dan orang itu tidak ridho akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita makan dari hak mereka tak ridho. Ingat, nanti dijajankan oleh Allah buat dia yaumil hisab. Apa kata Allah? Ini 2.000 dari mana kau dapat dulu? Ini 10.000 dari mana kau dapat dulu? Karena yang inilah yang Allah harusnya amal ibadah kita bisa mengantarkan kita ke surga. Justru malah sebaliknya, cuma kalau yang sedikit ini itu dah jadi masuk surga. Maka hati-hati dengan harta ini. Mungkin kita lupa ada hak orang, ya. Mungkin kita lupa juga ada hak-hak anak yatim yang mungkin terselit. Kadang kita tak tahu amanah orang yang dititipkan kepada kita makan. Akhirnya apa? Inilah yang akan menjadi hal yang memberatkan kita kelak di yaumil hisab nanti. Makanya harta ini paling berat hisabnya, paling lama hisabnya. Kalau yang lain cepat, kalau harta lama ditanya sumbernya dari mana, ini harta sebanyak ini dari mana. Maka kalau punya harta banyak, infakkan, wakafkan. Apalagi dengan kondisi masjid kita yang lagi pembangunan, sisihkan rezeki kita. Itulah nantinya yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab nanti. Yang terakhir yaitu wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan sang penciptanya. Maksudnya apa? Kira-kira bapak yang hadir ni cinta tak dengan video?
masuk surga. Ini bidadari, ini bini tua gitu. Pilih mana? Hah? Bini muda. Ya, yang bini kita di surga nanti akan balik muda. Akan lagu itu. Ini bini kita di dunia, ini bidadari. Pilih yang mana? Kedua itu. Wah, itu mantapnya. Ya, itu yang jawab itu pasti bininya lagi dah ada di masjid. Kalau ada mati, tak mati apa? Nah itu. Iya, tak apa. Pilih bodoh-bodoh. Kapan lagi dunia ada dapat di surga bisa apa kan gitu ya? Nah, cuma pilihan saya ada di situ. Ya ada. Dia betul kan duduk. Megang dalam kadang batu. Salah cakap dikit mulai lepas dia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan sang pencipta. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita punya istri, kita punya anak. Begitu pun sebaliknya, istri punya suami, punya anak. Silakan mencintai mereka, tapi jangan lupa mereka ini ada yang menciptakannya. Mereka ini adalah titipan. Takutnya kalau cinta itu terlalu besar daripada cinta kita kepada Allah, ketika Allah ambil anak kita, ketika Allah ambil pasangan kita, suami atau istri kita, seketika itu juga kita akan beruntung sama Allah. Ya Allah, Engkau dah ambil ya Allah, Engkau jahat ya Allah, Engkau ambil istriku ya Allah, Engkau ambil suamiku ya Allah, Engkau dah ambil ya Allah. Nah itu akhirnya yang akan terjadi kalau cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika lima hal ini ada dalam kehidupan umatku, kata baginda Rasulullah, akan timbul sebuah penyakit di dalam hati mereka, yaitu al-wahan, cinta dunia, takut akan kematian. Kalau orang sudah cinta dunia, takut akan kematian, hal pertama yang akan terjadi dalam kehidupan mereka apa itu Pak? Tarkus sholat, berani meninggalkan sholat. Orang kalau cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta segala macam bentuk pernak-pernik dunia ini, hal pertama yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka, yang berani mereka lakukan apa? Mereka akan berani melalaikan bahkan sampai meninggalkan sholat. Ya kan? Kita kalau cinta dengan dunia ini, yakinlah, bahkan ibadah sekalipun, ini dunia penuh, isi otak kita ini penuh dunia, hati kita ini penuh dengan dunia. Bahkan kita lagi sholat, sulit akan sampai derajat khusyuk. Kenapa? Otak kita lah kemana-mana Pak. Asal sholat misal, ya, sholat baru beli motor baru, sholat lagi jadi imam, Allah Akbar, ternyata kunci motor di motor. Akhirnya apa? Buyar tak sholat kita? Buyar tak? Itu lagi sholat kunci motor di motor tertinggal. Ada kan mana? Rakaat ketiga lagi sholat dulu, tiba-tiba ingat, Pak, kunci motor di motor. Kira-kira keluar tak ambil kunci motor? Coba jawab. Berani ya Pak? Keluar tak kunci motor? Motor baru, motor NMAX misal, ya, motor BTX misal, baru pula kunci motor tertinggal pula di motor misal, ya, baru rakaat ketiga belum sampai selesai, rakaat keempatnya belum, ya. Nah ini kira-kira keluar tak kita ambil kunci motor tadi? Apa dibiayai lah? Saya yang ustaz mungkin saya keluar, ya. Kenapa? Beginilah kita ketakutan akan dunia tadi, takut, ya. Padahal semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hal kayak ini kita jadikan bahan puji. Ustaz tuh ya, kalau dia lagi sholat, rakaat ketiga kunci motor di motor, lanjutkan sholat. Jangan, itu ngetes Tuhan namanya. Maling telah dites itu ya. Maling nampak kesempatan ada pasti maling. Ya, diambilnya motor kita, jangan nanti cuba. Maka hal yang pertama, kalau orang sudah cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, semuanya pernak-pernik dunia ini, mereka akan berani meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka karhul Quran, enggan baca Quran. Kalau cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, mereka akan enggan untuk baca Quran. Yakinlah, itu yang dalam sehari ini, itu megang HP mungkin hampir full waktunya, betul lah, ya, itu kita, ya, padahal jelas pedoman kita, petunjuk kita adalah Al-Quran.
dibaca, kita pegang. Tapi mudah-mudahan di balik kita pegang HP tadi, yang di dalam HP-nya itu ada Al-Quran. Pokoknya baca Al-Quran. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau orang sudah cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang enggan untuk ke masjid. Kata Rasulullah, wa masajidu mu'amilatun wa hiya qurbatun minal hajj. Masjid-masjidnya nanti itu banyak, kata Rasulullah. Masjidnya dibangun setiap tahun, tapi ketika 5 waktu ini datang malam masjidnya sepi ataupun kosong. Itu tengok sekarang. Saya asli orang Lumo. Itu kalau saya dari Jambi ke Lumo atau dari Lumo ke Jambi, itu setiap pertengahan jalan, yang di tengah jalan itu banyak pembangunan masjid. Dibangun masjid mewah, megah. Dan yang paling hebat lagi apa? Ketika azan dikumandangkan, yang tukang jagung kotak bakar tengah jalan itu masih di tengah jalan. Bayangkan, yang azan dikumandangkan, lanak koman tak lagi, lanak sholat dia masih di tengah jalan untuk jagung kotak bakar untuk pembangunan masjid tadi. Untuk apa bangun masjid? Sedangkan apa? Dia yang kotak bakar masjid itu tak sholat. Ini Pak, Indonesia ini punya 600.000 lebih masjid. Dari mana kita tahu? Survei, ya, 600.000 lebih masjid. Dan dari 600.000 lebih masjid itu, pasti di antara kita lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Betul Pak? Betul. Lebih suka ke pasar atau ke masjid? Jujur, pasar atau ke masjid? Ke pasar. Lebih suka baca koran daripada baca Quran. Lebih suka nonton TV daripada dengar tausiah. Inilah kata Rasulullah, "Masajidu mu'amilatun wa hiya qurbatun minal hajj." Masjid-masjid yang banyak, megah, dibangun setiap tahun. Namun sayang, ketika 5 waktu itu masjidnya kosong. Saya yakin ini kalau maulid ramai, betul tak? Maulid ramai, ya, Isra Mi'raj ramai, Idul Fitri apalagi sampai keluar, betul tak? Ya, begitu 5 waktu yang wajib ini, mana orang-orang? Mana? Apakah makhluk goib mereka itu? Apakah hantu mereka itu? Apakah jin? Kan itu. Mana yang banyak tadi? Ya, ini perumahan sebanyak ini rumah di sini. Mana orangnya? Kalau ada orang bakar kemarin tidak. Mana orang yang banyak itu? Mana 5 waktu begitu ada di masjid lagi bangun elok, mewah, adem, nyaman di masjid. Malah 5 waktu ini diabaikan. Kapan lagi kita nak memakmurkan masjid ini, Pak? Betul tak? Kapan lagi kalau bukan kita dewek yang ada di komplek ini? Tak mungkin ya, kami yang jauh dari Kelanai sana sini pulang ke sholat memakmurkan masjid kalian ya. Yang itu yang ada di sini lah, panggil, yang ajak mereka. Ya, ini sampai ke rumah mereka. Sampai ke teriak, masjid, ya, apa guna masjid ini di tengah perumahan kita ni. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita ingat sekarang ini lagi sangat-sangat memiriskan hati kita. Waktu kita tengok di Palestina, saudara kita, ya Allah, ya, dibombardir, dibunuh, ya Allah, luar biasa jahat juga Israel. Bayangkan, Islam sekarang ini didiskriminasi, diasingkan di situ. Apakah karena Islam itu lemah? Dah, ya. Apakah karena kita ini tidak punya senjata? Dah. Apakah orang kafir itu senjatanya hebat-hebat? Dah. Islam itu kalah sekarang. Islam itu lemah sekarang. Karena apa? Allah tak bantuin itu. Allah kalau nak bantuin itu, tinggal mencangkan bumi kita selesai. Kalau Allah ingin bantu kita, Allah Rabbul Alamin tinggal mencangkan dikit pasukan Israel itu habis untuk lebur. Tapi kalau Allah tak bantuin kita, siapa yang akan bantu kita? Maka waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengutus pasukan perang. Diutusnya pasukan perang, dan tiba-tiba satu orang tak jadi, disuruh dia balik. Kau balik, katanya. Ternyata apa? Yang disuruh balik ini dia punya dosa sama orang tuanya. Dia durhaka sama orang tuanya. Apa kata Umar? Jangan sampai pasukan yang banyak ini kalah cuma karena satu orang yang berdosa dalam ini, yang orang tuanya tak dino dengan dia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin Islam ini kembali daya, ayo bersama-sama makmurkan masjid. Lah itu ada orang dan sholat aja, ya. Ini dibiarkan dengan dalil, diolah yang buat dosa, diolah
diolah yang melakukan itu biar diolah yang melakukan. Dan kayak itu amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak kepada kebaikan. Ini nengok hal yang buruk dibiarkan. Akhirnya apa? Kalau dibiarkan inilah kita yang dalam soleh, kita yang dalam alim, kita yang dalam rajin ibadah, kita pun akan terkena efek yang dampak yang begitu Allah turunkan azab untuk satu orang yang seharusnya penuh azab, kita pun kena di dalam itu. Makanya itu Sayyidina Umar bin Khattab, ini pasukan sebanyak ini jangan sampai kalah hanya karena satu orang yang durhaka kepada umatnya di sini. Berarti apa? Ada satu orang di situ yang berbuat dosa, ada satu orang di situ yang berbuat kesalahan. Maka Umar bin Khattab tidak tahu azab itu gara-gara itu Allah tak jadi menangkan pasukan ini. Akhirnya disuruh balik. Maksudnya apa? Kalau ada di tempat itu orang berbuat maksiat, dicegah. Ada di tempat itu orang tak mengikut sholat, diajak. Ya, jangan takut lagi dia orang biarkan, ajak kalau kita peduli dengan mereka, ajak mengumpulkan masjid. Kalau kita biarkan, akhirnya apa? Yang lain yang ikut sholat juga, kemaksiatan menyebar, ya akhirnya mereka semakin banyak di sini dan melakukan kebaikan dan melakukan ibadah. Allah murka dengan mereka, ditimpakan permasalahan di azab. Yang kedua juga kita di sini semuanya orang-orang alim yang sholatnya di masjid juga kena. Begitu pun Palestina. Ya, sebenarnya semuanya adalah orang-orang yang sangat memuliakan bagi Rasulullah, sangat memuliakan Allah. Mungkin ada segelintir orang yang mungkin melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Tapi bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, ini memang ujian untuk kita yang jauh dari sana. Ayo ikut mendoakan mereka, bantu mereka. Ini jihad fisabilillah, berjuang di berjalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin Islam ini kembali jaya, mari makmurkan masjid itu. Sama-sama, kalau kita sama-sama hadir di masjid ini, sekomplek ini, lima waktunya dijago dari masjid ini, percayalah, ini luar biasa. Akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah Allah telah hadir terus di permasalahan ini, berkah Allah akan turun terus di rumahan kita ini, Pak. Jauh dari mara bahaya, jauh dari azab. Kita tidak tahu mungkin dalam kemaksiatan kita tidak tahu mungkin di sifat kita memang tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada hal-hal yang berpotensi badai, tsunami, segala macam. Namun bisa jadi karena kemaksiatan kita, bisa jadi hujan dan berhenti selama 2 bulan. Akhirnya itu gelap tempat kita. Ya, ada binatang keluar dari perut bumi ini, akhirnya menggigit kita segala macam. Kita tidak tahu. Bisa bayar azab Allah datang dari manapun kalau kita tidak mencegah kemaksiatan tersebut. Maka oleh sebab itu, kalau ada saudara kita, teman kita di sini kompleks ini, yang mungkin masih berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid, ajak. Tidak apa-apa. Datang. Makanya beda. Ada namanya jamaah tabligh. Tahu tak? Jamaah tabligh itu. Jamaah kompor. Ya. Jamaah kompor, Pak. Mereka ini, mohon maaf, jamaah kompor itu maksudnya mereka ke masjid, ya, masak di masjid, mandi di masjid. Kaget tugas mereka apa? Dakwah ke rumah-rumah. Diajaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diajak. Ini untuk penjelasan ini seperti ini sebenarnya. Kalau yang macam kami ini, yang cuma nyampaikan aja. Kalau yang mereka benar-benar berdakwah, datang dia ke rumah. Kenapa? Inilah yang sebenarnya yang sampai ke hati dia. Kalau kita nyampai macam ini, ya ada yang dengar, ada yang tidak. Tapi kalau langsung turun, ini jamaah tabligh ini awalnya bermula di India. Jadi di India itu tempat ibadah itu ada masjid, ada tempat ibadah orang Hindu. Mereka berdempet, dekat-dekat tempat ibadah. Ini masjid, sebelah sana tempat ibadah orang Hindu. Begitu azan pun tak enak mereka azannya menggema kemana-mana. Tidak apa-apa. Sehingga kalau tak tausiah macam ini, takut didengar sama orang yang lagi beribadah di tempat orang sujud ibadah Hindu tadi. Akhirnya kemana mereka dakwah? Datanglah ke rumah-rumah tadi. Diajak, ayo berbuat kebaikan, ayo kita sholat di waktu di masjid. Inilah jamaah tabligh ini, jamaah kompor. Sebenarnya mereka inilah yang benar-benar berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Maka saya tekankan sekali lagi, kalau di kompleks itu ini masih banyak orang-orang yang enggan untuk mengangkatkan kaki ke masjid, ayo diajak. Datanglah ustaznya bayar di sini, datanglah, ya diajak. Karena
apa? Ibadah itu memang pertama harus dipaksa. Kalau udah dipaksa dan kebiasaan kamu yang susah, ya kan? Tidak bisa kita sadar dewe dan rugi dari hati itu tidak bisa, harus dipaksa. Hari ini mungkin subuhnya setengah 6, mulai besok jamaah. Zuhurnya mungkin jam 1 hari ini, besok usahakan setengah 1 lebih cepat. Dan seterusnya seperti itu harus dipaksa. Akhirnya kalau dipaksa nanti baru terbiasa. Kalau terbiasa lewat waktunya, lewat sedikit Pak, Masya Allah, itu akan mendetak hatinya ketakutan dalam sholat tersebut. Ini kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kalau orang sudah cinta harta, cinta dunia, mereka akan enggan untuk sedekah. Orang kalau lama cinta duit Pak, mereka pelit, bakhil. Nah diajaknya misal Ustaz Linto pikir ya, ayo yang mau wakaf untuk masjid, untuk ini segala macam, untuk acara kita, ini. Nah kayak manapun kayu orang, kalau dia cinta sama duit itu tidak bakal keluar duit itu, betul lah. Nah kayu apapun di sini ada yang kayu di sini luar biasa, ya tidak banyak pun duitnya sekalipun diajak ini. Kalau dia cinta dengan harta itu tidak bakal mau. Kenapa? Orang sudah cinta harta akan menjadi pelit batin. Mau sesimpel apapun, mau sesederhana pun rumah kita, kamar kita di sini, mohon maaf. Tapi kalau hati dunia tidak diletakkan dalam hatinya, mudah aja orang yang tua. Ayo berbuat baik. Ya, share ke dia, langsung dia bagikan, langsung dia sedekahkan rezekinya. Maka dulu ada kisah namanya Abdurrahman bin Muslim bin Tokir. Beliau ini digelar ahli sodako. Kenapa? Setiap dapat duit, dapat gaji, dapat rezeki, dia sedekahkan ke orang. Bayangkan, bukan 50% disedekahkannya, 80. Berarti tidak itu? Hah? Berarti tidak? Misal hari ini kerja gitu, dapatlah 200.000. Berarti tidak 150 kasih ke orang atau wakafkan ke masjid? Berarti tidak? Kalau berani, tak. Berani tak? Tak berani gitu mah. Ya, atau pernah berusaha untuk akhir macam itu. Asal dapat duit, dapat rezeki, bagi orang yang membutuhkan. Semua dilakukan macam itu. Akhirnya apa? Emaknya panik, panik ketakutan. Apa katanya? Nah, sudah macam itu nak. Kakek habis duit kamu, kakek tak makan, kamu tak makan itu. Apa yang dilakukan Abdurrahman? Terus dilakukan karena ini hal baik. Dilakukan terus. Akhirnya orang maknya nemuin gurunya tadi. Disampaikan ke guru dari Abdurrahman anaknya tadi. Ustaz, tadi kalau ketemu anak aku, bilang sama anak aku, kalau dia dapat duit, dapat gaji, dapat rezeki, jangan lagi disisihkan, jangan lagi disedekahkan semuanya. Habis kakek, kata maknya. Ketemu pula Ustaznya dengan Abdurrahman tadi. Ketemu. Apa kata Ustaznya? Abdurrahman, benar yang kata mak kau. Kalau kau dapat duit, dapat rezeki, dapat gaji, kau kasih ke orang, kau wakafkan ke orang banyak yang membutuhkan. Benar tak? Iya Ustaz. Nah Ustaz katanya. Benar Ustaz. Kamu macam itu Abdurrahman. Mak kau juga berhenti, kamu mau lakukan terus. Dijawab oleh Abdurrahman. Perhatikan jawabannya. Apa yang Abdurrahman diusir itu dia? Tadakkartu fil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ma nuqisat malun min sadaqah bal yazdad. Harta kalau disedekahkan tidak akan pernah berkurang, akan tetapi bertambah. 3 kali Rasulullah atau ini bertambah apa? Dahdo akan berkurang atau kalau kita sedekah, melainkan akan bertambah. 3 kali. Dan buktinya apa? Rumah Abdurrahman bin Muslim bin Tokir sudah ratusan tahun beliau meninggal dunia. Rumahnya di Republik Ceko sampai sekarang termasuk yang paling megah. Bahkan hartanya sampai sekarang masih mengalir untuk membantukan kemaslahatan di Republik Ceko tersebut. Itu luar biasa. Bisa tak kita ngamal? Kakek dapat duit, ya 100.000, 50 lah sedekahnya, wakafkan ke masjid. Bisa tak? Bisa tak? Balik kakek ini ngomong, oh yang beliin jilbabnya, tak duit, kau wakaf ke masjid 50.
5.000. Insya Allah al-istiqomatul khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Bisa jadi Pak, dari yang 1000, 2000 itulah yang mengalir terus jadi yang untuk kita. Belum tentu amal yang lain kita diterima oleh Allah. 1000, 2000 rupiah tadi insya Allah diterima langsung oleh Allah. Makanya beda orang sedekah banyak dengan sedekah dikit. Kalau sedekah banyak biasanya orang tuh pengen disebut. Misal 1 juta batu masjid ini, maksudnya itu disebut, akhirnya apa? Ria, hangus. Tapi kalau 2000, kira-kira malu tak kalau disebut? Malu. Sehingga kalau malu tadi, kenapa? Memang ikhlas itu masukin itu, tak pengen dilihat orang. Yang ikhlas inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lihat nominalnya, karena apa kata Rasulullah? Ya, ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala wa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang kecil tapi dia berkelanjutan dilakukan, istiqomah dilakukan. Tak apa 1000 setiap hari sudah subuh, masa kan 1000? Tak sanggup Jumat 5.000, Jumat 5.000. Insya Allah itulah jariah untuk kita. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena nampaknya baru mulai sampai ke situ. Ya. Dari tadi berkat dan sungguh di sendok, ya. Ibu-ibu yang belakang tuh alhamdulillah, ya. Walaupun mereka sambil ngapain telur, mereka dengar juga di sini. Yo, dengar ya, Bu? Alhamdulillah. Jangan fokus ke nasi gemuk itu, ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada ilmunya, ya, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Jangan kaget kali, oh tengok kawan penjudi di sana, dibiayai, ya, berarti dah masuk ke mulut, ya, tapi langsung, oh, jangan lagi, yo, jangan penjudi lagi, ya, ini nasihatnya pelan-pelan lah, jangan di main judi langsung dikasih batu lempar, bukan berbalas, itu dah boleh, pelan-pelan, dirangkul, makanya Rasulullah mengajak kita dirangkul, ya, bukan dengan cara kasar, dengan cara keras, dirangkul, begitu pun anak itu. Jangan langsung dimarahi, kalau dimalas dia belajar. Peluk pegang, nah belajar dari lagi. Itu yang akan sampai ke hati mereka. Makanya dakwah itu ngajar itu memang harus dengan lemah lembut. Beberapa kali tak sanggup juga baru dengan tangan gitu. Tak sanggup juga baru dengan hati gitu. Berdoa lagi, biarkan Allah yang membukakan hati mereka. Kenapa? Segala macam sudah kita lakukan. Ada inilah yang kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan, ayo mari sama-sama kita makmurkan masjid kita. Istiqomah 5 waktu di masjid. Insya Allah berkah Allah akan turun di masjid kita. Kita jauh dari bala, kita jauh dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada gading yang tak terlalu, bukan gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah, bukan manusia namanya. Unsur makola, wala tansur makola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang berkata. Alhamdulillah, lontong pun berjalan, ya. Biasanya kalau kue ini ustaz duluan, jamaah ulang, itu ya. Pokoknya untuk ustaz telurnya 2, ya. Kalau singkong yes, ya kecewa lagi telurnya 2, bukan berarti dibelah 2 jadi jeda 2 pulangnya. Kalau untuk yang orang tidak mampu lah sebelah orang mampu, ya. Ila akhir Allahumma bi'il aqwa wal qalib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.